seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero, 'cause I got you. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Nah, mobil di sebelah gue ini adalah sebuah supercar dari Lamborghini. Ini adalah sebuah Lamborghini Gallardo yang tipenya adalah LP564. Jadi ini adalah yang tipe 4-wheel drive ya. Karena Gallardo itu waktu dikeluarin pertama itu hanya penggerak belakang, tapi akhirnya dia bikin yang ada strip 4-nya itu ini adalah yang tipe all-wheel drive. Jadi tipenya ini yang matic ya, automatic. Dia single clutch tapi sudah automatic. Nah, ini satu step di bawah yang Superleggera nih, yang tertingginya ada Superleggera. Jadi ceritanya customer kita sendiri, ini udah mobil keempatnya ya yang dikirim ke kita. Sebelumnya ada Mustang EcoBoost, Mustang GT juga. Nah, yang ini juga sekarang dia percaya lagi ke kita, Gallardo, karena dia bilang mobilnya kurang enak dipakai. Dan juga sebelumnya dia udah ada penggantian exhaust, tapi katanya exhaustnya kok nggak ada suaranya. Jadi kita ditantang juga untuk bikin ini lebih kencang daripada Superleggera 570. Nah, apa aja nih yang bakal kita kerjain? Stay tune, jangan kemana-mana, ikuti terus gue di video ini. Nah, mobil ini sendiri mesinnya ada di belakang ya. Jadi kalau kita buka di depan itu nggak ada apa-apa kecuali tempat akinya dan ruang buat bagasi. Di belakang sini sendiri mobil Lamborghini Gallardo ini sudah dilengkapi dengan mesin 5200 cc V10 ya. Ini naturally aspirated alias tidak ada turbonya, NA. Suaranya sih gokil banget sih guys. Jadi ini air filter kita bisa lihat ya, ada di sini nih. Ini air filter, lalu ini menuju ke masing-masing 5 silinder. Ini intake manifoldnya juga gede banget, dan knalpot semua header langsung ada di bawah sini nih. Makanya kalau kita lihat Lamborghini kenapa banyak yang dibilang suka overheat kalau macet-macetan, karena dia filter udaranya aja adanya di belakang. Nah, jadi grill udaranya sendiri adanya di sini ya, di samping sini sama sini. Ini yang menyalurkan udara langsung masuk ke dalam mesinnya. Dia ngedinginin mesin dan juga dia ngedinginin exhaust panasnya tuh. Belum lagi di sini juga ada apa namanya, mesinnya terlihat ya dari atas ini nih. Kalau lagi gaspol itu suaranya pokoknya top banget ya. Oke, sekarang pertama-tama exhaustnya kita tes dulu ya. Udah berfungsi belum nih Valvetronic exhaustnya? Nah, ini udah gua remap. Jadi sekarang cold startnya ini kita hilangin karena menurut dia kalau hidup pagi itu suaranya berisik banget dan nggak enak sama tetangganya. Jadi begitu hidup sekarang otomatis dia udah ada di RPM yang lebih rendah. Cuman memang kita untuk panasin mesinnya harus lebih lama karena kita nggak mau begitu hidup langsung udah bawa jalan. Oke, sekarang kita coba tes ya. Ketika kita di mode ini, kita akan tes ini mode yang berisiknya dulu ya. Jadi ketika digas nih suaranya. Dan sekarang begitu kita coba tes nih di mode yang ini, suaranya jauh lebih adem nih. Ya tetap kencang juga sih karena ini Lamborghini, tapi ini begitu kita buka sekali lagi nih, ini langsung suaranya langsung menggelegar. Oke, jadi yang pertama diminta udah beres. Nah, tadi udah beres ya soal urusan exhaust. Dan juga kemarin kita ada tune up dikit, pembersihan throttle body, filter udaranya segala macam kita bersihin. Sekarang habis ini kita akan lakukan dyno test, tapi sebelumnya gue akan cabut dulu bumper belakangnya karena untuk ngelakuin dyno di mobil ini gue harus nge-strap di bagian belakangnya dan bawahnya tuh ada diffuser biar nggak rusak diffusernya. Kita cabut dulu dan kita lihat habis ini suaranya di dyno. Nah, jadi kita sudah dyno tadi ya, suaranya kenceng banget, pokoknya mantep banget ya. Itu RPM-nya sampai 8.000 lebih di dyno, suaranya bener-bener menggetarkan hati ya. Jadi nah, kita udah dapat hasilnya ya. Sekarang gue mau kasih lihat nih. Ini pertama-tama ini adalah hasil dyno Lamborghini Gallardo LP560 ya. Ini kita dyno run sampai RPM 8.000-an, jadi dia dapat peak powernya itu sampai 433 wheel horsepower. Ini all wheel drive ya, sekali lagi ini dynonya yang diukur adalah hasil di roda, jadi bukan di mesin.
Nah, jadi dia dapat 433,6 dengan maksimum torque-nya juga didapat di RPM 6500, torsinya dapat sekitar 435 Nm on wheel. Nah, setelah itu kita lakukan tuning. Di sini kita bisa lihat ya kenaikannya, power meningkat juga cukup signifikan. Sekarang kita capai sampai 450 wheel horsepower. Ya, ini kita bisa lihat dari bawah semuanya naik nih. Jadi bukan cuma naik di ujung doang, dan torque-nya sendiri kita bisa lihat naiknya juga lumayan. Dari yang tadi 434, jadi sekarang 451,4 Nm on wheel. Lagi-lagi ini di all wheel drive ya. Nah, artinya apa nih? Power yang sebelumnya udah mantap. Jadi sebelumnya itu sudah dapat sampai sekitar 584 HP. Dia udah naik keluar dia sekitar 24 HP-an ya, karena udah penggantian filter, penggantian exhaust full system, itu dia udah ngeluarin 20 HP. Dan setelah kita tuning, sekarang kita dapat sampai 606,7. Wow. Jadi LP570 lewat kalau itu mah. Tapi 570 Superleggera sendiri memang kelebihannya itu lebih di aero, dan juga dia punya beratnya itu lebih dipangkas. Jadi kalau soal tenaga, tapi ini sekarang sudah jadi lebih kencang dari 570, cuman beratnya ini mesti diet dulu sebelumnya ya. Kita bisa lihat kenaikannya dari bawah sendiri, ini udah naik lumayan ya, naik sekitar 20 HP-an ada nih. Tuh, naiknya bedanya sekitar 20 HP, dan di atasnya sendiri kita bedanya sampai sekitar berapa tuh? Ya, hampir 20 HP lah kurang lebih. Jadi mobil yang udah super aja ya, supercar Lamborghini, kita masih bisa tingkatin lagi, kita optimalkan sesuai dengan part-part apa aja yang udah dipasang di mobilnya. Jadi nggak ada kata yang udah cukup ya kadang ya. Memang kalau dari pabrikan sendiri mereka suka keluarin edisi-edisi yang khusus gitu ya. Kalau mereka bilang ini bener-bener yang udah paling polnya, nah mungkin di situ kita udah limit, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi menurut gue selalu ada ruang buat kita optimalkan, apalagi kalau dia udah modifikasi parts diganti-ganti, kita akan bisa bikin dia lebih enak lagi. Misalnya bawahnya tadi rada ngempos, kita bisa bikin lebih enak buat dipakai. Nah, jadi buat kalian yang punya supercar ya, jadi jangan ragu-ragu buat masukin mobil kalian di sini, karena kita juga bisa ngerjain mobil-mobil supercar ya. Tahun lalu kita juga ada kerjaan Ferrari, waktu itu mobil-mobil Mercy AMG 63 itu udah kayak makanan kita, setiap minggu pasti ada masuk. Jadi kita nggak cuma ngerjain diesel doang, karena walaupun dilihat postingannya diesel mulu, gue juga sebenarnya lama-lama bosan, tapi gue senang banget dengan kehadiran mobil ini. Gue senang banget dengar suara RPM tingginya itu yang luar biasa. Nah, semoga ownernya happy. Setelah ini nanti dia akan tes mobilnya, dan pasti dia akan kasih feedback lagi ke kita gimana performance daripada Lamborghini 560-nya ini yang udah lebih kencang dari 570. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan mobil-mobil seperti ini, karena gue pun juga sama-sama senang melihatnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, kita punya YouTube channel, Instagram, dan Instagram TV kita, biar kalau ada video mobil-mobil baru kalian gak ketinggalan. Oke, kalau gitu gue pamit diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya.